Halo semuanya, tua, muda, kawan, teman, atau hewan pun sekalian, atau ya lain-lainnya lah ya. Nama aku adalah Manuel Syaza dan aku dari kelas 12 IPS, dan di video ini aku akan membawakan sebuah cerita dongeng. Ya, aku menceritakan dongeng kepada kalian dan kalian mendengarkannya. Tapi kalau misalnya aku menceritakan seperti biasa seperti itu, kalian pasti akan merasa bosan. Jadi makanya aku akan sekalian menambahkan sebuah acting dengan karakternya akan aku mainkan sebagus mungkin atau sebisaku, dan semoga dengan cara itu kalian akan terhibur. Nah, untuk para adik-adik yang menonton video ini, aku sarankan untuk menonton cerita atau mendengar ceritanya bersama dengan orang tua kalian agar lebih mudah mengerti. Kalau misalnya ada kata-kata sulit, kalian bisa bertanya dengan orang kalian ataupun dengan wali kalian, ataupun menontonnya dengan guru kalian juga. Nah, cerita yang aku bawakan ini aku ambil dari buku ini. Bisa dilihat dari covernya. Maaf kalau misalnya covernya ini jelek, dan ini sebenarnya ya karena cover aslinya ini jelek, jadi aku harus yang membuat sekreatif mungkin dengan cara menambahkan figurin ini dan hewan ini. Nah, kalau bisa dilihat-lihat dari cover ini dan figurinnya, adakah dari kalian bisa menebak apa yang akan dongeng apa yang akan aku bawakan di video ini? Kalau misalnya ada yang menebak karena kalian melihat burung ini dan kalian menebak tentang The Ugly Duckling, itu belum benar, kurang tepat. Dan kalau misalnya ada yang kalian menebak dari figurit yang wanita ini mengenai The Little Mermaid, Ariel, atau Putri Duyung, itu juga kurang tepat. Ini kan aku menggunakan figurin seadanya, jadi ya kayak mungkin kalian menebaknya seperti itu ya. Nah, jangan khawatir walaupun kalian salah, dan karena aku akan memberitahu kalian apa dongeng yang akan aku bawakan. Dongeng yang akan aku bawakan di video ini yaitu mengenai putri berambut merah dan burung berwarna emas. Ya aku tahu itu warnanya kayak kuning, tapi ya aku nggak punya emas. Aku masih kurang uangnya untuk menggunakan emas asli ya, kawan-kawan. Nah, seperti aku yang katakan tadi, untuk para adik-adik, menontonlah video ini dengan orang tua kalian, atau guru kalian, atau kakek kalian, atau kakak kalian, atau wali kalian, siapapun orang dewasa yang berada dengan kalian ya, biar kalian lebih mengerti dan biar ada pandangan. Nah, daripada kita berlama-lama, lebih baik kita langsung saja ke ceritanya langsung ya. Nah, marilah kita menonton dan semoga kalian terhibur dengan videonya. Terima kasih. Dongeng sebelum tidur ini menceritakan tentang seorang princess atau putri cantik. Ya, pada umumnya putri cantik ini tinggal di sebuah kerajaan. Putri tersebut memiliki rambut merah panjang dan menyukai bunga mawar. Semua orang pun memanggilnya dengan nama Putri Bunga Mawar. Setiap malam, Putri Bunga Mawar pergi ke balkon. Ia bertepuk tangan. Dan tak lama, seekor burung emas tiba-tiba datang hinggap di pundaknya atau di bahunya. Nah, ini burungnya. Seketika, rambut si putri pun mulai bersinar dengan cahaya cermelang. Cahaya merah yang membuatnya menjadi lebih bercahaya. Burung tersebut mulai melantunkan sebuah lagu. Putri Bunga Mawar pun ikut bernyanyi. Suara indahnya membuat semua orang di kerajaan tertidur dan bermimpi indah. Enak ya. Hingga suatu hari,
sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang penyihir dengan topeng yang mengerikannya datang dan mengutuknya. Abracadabra, simsalabim, semoga warna merah redup, kata penyihir itu dengan tongkatnya yang ia ayunkan kepada sang putri. Rambut putri bunga mawar pun langsung menjadi hitam. Malam itu, putri bunga mawar kembali keluar ke balkon. Ia pun kembali bertepuk tangan. Tapi, ketika burung emas itu muncul, rambutnya bersinar hitam. Bersinar dengan terang berwarna hitam, bukan merah seperti biasanya. Putri bunga mawar pun kembali menyanyikan lagu pengantar tidur. Saat semua orang di kerajaan tertidur, mereka malah bermimpi buruk. Pada hari berikutnya, Putri bunga mawar pun merasa sedih dan bertanya kepada burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyat begitu manis lagi hingga fajar menyingsing? Rambut hitam di air mawar, jawab si burung emas itu. Kicau. Meski bertanya-tanya pada nasihat ini, si putri bunga mawar tetap mematuhinya. Ia mengisi baskom dengan air dan menaburkan kelopak bunga mawar di permukaannya. Kemudian, ia pun langsung mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar, dan warna merah pada rambutnya pun telah kembali. Iya, bisa dibilang putri bunga mawar ini terlihat seperti bermain-main air ya. Tetapi untuk kalian, jangan ada yang bermain-main air ya, karena air mahal. Penyihir jahat itu sangat marah karena kutukannya papa. Ia memutuskan untuk mengutuknya lagi. Kali ini, sang penyihir mengambil semua warna mawar di kerajaan. Semua warna mawar pun menjadi redup. Dengan tongkat ajaibnya, ia pun melayangkan dan mengatakan, mari kita lihat bagaimana kamu akan mematahkan kutukanmu sekarang. Dia mencibir bunyi amarah dan suara awalnya menggelegar membuat semua penduduk takut mendadak. Sekali lagi, sang putri pun kembali merasa sedih dan bertanya kepada burung itu, katakan burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyat begitu manis kembali? Rambut hitam di air mawar, jawab burung itu. Tapi di mana aku harus menemukan bunga mawar? Tanya lagi sang putri yang sudah putus asa. Rambut hitam di air mawar. Burung itu hanya berkicau dengan hal-hal yang sama. Ia pun terbang menjauh. Sang putri tidak tahu menahu harus membuat apa. Ia menangis hebat hingga salah satu air matanya jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang pangeran muda dan tampan datang. Dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi sehelai rambut merah di dalamnya. Pangeran pun membungkuk dan meletakkan rambut tersebut di atas air mata sang putri. Keajaiban itu terjadi. Tiba-tiba rambut merah berubah menjadi mawar. Sang pangeran pun mengambil air mawar dan membawanya ke sang putri. Putri bunga mawar yang berhenti dari tangisnya, ia pun melihat
bunga mawar tersebut. Ia pun segera memetik kelopaknya untuk menambah air di baskom. Kemudian, ia pun mencelupkan kembali rambutnya ke dalam, dan kutukan itu kembali patah. Raja yang menyadari dari kedatangan sang pangeran, ia pun bertanya kepada sang pangeran, "Wahai pangeran, di mana kamu menumbuhkan rambut merah itu?" Pangeran tersebut pun menjawab, ketika putri bunga mawar dan hamba sama-sama menjadi anak-anak, hamba mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda hamba padanya. Sebaliknya, putri bunga mawar juga melakukan hal yang sama kepada hamba, sembari menarik selai rambut hamba sendiri. Dan mengatakan, tunggu sebentar. Menarik. Oke, kita skip aja bagian menarik rambut, dan bagi adik-adik yang menganggap itu aneh, kakak juga menganggap itu aneh. Tapi ya ini cerita dongeng. Nah, kita mengetahui bahwa kutukannya telah dipatahkan lagi. Penyihir tiba-tiba meledak. Sejak saat itu, bunga mawar bermunculan di setiap taman di kerajaan. Setiap malam, putri bunga mawar kembali menyanyikan lagu pengantar tidur yang semua orang tertidur dan bermimpi indah hingga fajar menyingsing. Dan cerita pun berakhir dengan bahagia. Dan aku harap cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian, dan juga semoga kalian bisa mengetahui moral-moralnya. Dan semoga adik-adik yang menonton cerita ini dan bersama orang tuanya juga mendapat pembelajaran seperti dalam cara mengeja atau bisa terhibur. Semoga kalian semua terhibur, dan sekian, terima kasih untuk kalian semua telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua tetap sehat selalu. Dan kalaupun misalnya ada lagi aku membuat video mungkin ya, tapi nggak ada lagi. Ya, jadi semuanya terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.